Selamat sore. Kembali lagi kita jumpa di channel YouTube saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eka Angelita Tangkarung, biasa dipanggil Eka. Saya angkatan dari 2021. Di sini saya akan membahas beberapa tentang debat calon wakil presiden tahun 2024 yang akan menjadi tugas saya dalam mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Di sini saya telah memberikan judul yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam debat calon presiden yang kedua pada tanggal 22 Desember 2023, calon wakil presiden nomor urutan 2 Gibran Rakibuming menyampaikan dalam visi misinya. Dalam debat yang kedua, ia menyampaikan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tetap resilient di angka 5. Di mana dikatakan bahwa di tengah-tengah campuran resesi global, perang perdagangan, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi itu tetap di bawah rasio 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, atau penurunan angka geopolitik, georasio, dan juga angka implikasi yang tidak terkendali. Jadi bisa kita bilang bahwa calon wakil presiden nomor urutan 2 Gibran Rakabuming menyoroti bahwa ekonomi di Indonesia masih baik-baik saja, padahal sebenarnya di dalamnya tidak baik-baik saja. Karena adanya berbagai resesi global, ada perang dagang, dan banyak kejadian-kejadian konflik geopolitik. Akan tetapi Indonesia masih bisa dibilang resilient atau berusaha di atas angka 5% ini. Tetapi dapat kita lihat bagaimana yang seharusnya kita lihat adalah bagaimana faktanya. Bisa dibilang agar Indonesia itu dibilang bahwa Indonesia itu baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Jadi bisa kita cek faktanya apa yang menyebutkan kita, karena kalau dari era dapat kita lihat dari era Jokowi, dapat kita lihat bahwa memang pada saat era Jokowi pertumbuhannya berada di kisaran 48,5%. Karena kondisi tidak sempat normal pada tahun 2020 sampai 2021 akibat pandemi COVID-19. Adapun faktor-faktor yang telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 1. Sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak dan gas, batu bara, dan timah. Yang kedua adalah demografi. Indonesia memiliki populasi yang besar, beragama yang memiliki berbagai potensi pasar yang besar bagi industri dan sektor jasa. Faktor yang ketiga adalah investasi. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan iklim investasi di negara ini, termasuk penyederhanaan regulasi, insentif fiskal, dan pembangunan infrastruktur seperti manufaktur, infrastruktur, dan pariwisata. Yang keempat, konsumsi domestik. Konsumsi domestik merupakan salah satu dorongan utama dalam pertumbuhan ekonomi yang di Indonesia. Agar dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan kelas menengah atas yang telah mendorong permintaan dalam negeri. Faktor yang kelima adalah ekspor. Indonesia juga merupakan negara eksportif yang penting dengan komoditas utama seperti minyak dan gas, batu bara,
produk pertanian, dan produk manufaktur. Namun penting kita ketahui saudara-saudari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa daerah di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi ketidaksengajaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Akan tetapi pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui program pembangunan regional dan instruktif. Kalau kita berbicara tentang konteks dalam Ratio Leon, calon wakil presiden Gibran Rakabuming mengatakan bahwa ini memang benar-benar terjadi dalam catatan di ekonomi sampai konstruksi ini, dan ternyata memang dialami sebagian besar negara ini. Tetapi permasalahannya adalah ketika Gibran mengatakan kata kuncinya yaitu resion, itu bisa dibilang dalam datanya sesuai dengan tahun 2022 yang benar-benar masih di angka 5%, sebenarnya cukup baik. Tetapi karena tumbuh cukup tinggi dari 2 tahun menjadi -2 hingga menjadi 5,31%. Jadi bisa dibilang masuk di dalam kategori fakta dan keseluruhan pernyataan lengkap sesuai dengan datanya. Di dalam debat Capres Wakil Presiden tahun 2024 ini, calon Wakil Presiden nomor urutan 2 menyatakan, pun menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang terbesar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nantinya kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini dapat menjadi kesempatan untuk kita meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk Indonesia menuju emas agar makin terbuka lebar. Tetapi kita terutama kita sesama anak muda, kita memiliki kesempatan untuk tidak terulang. Kita memiliki kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Untuk itu, kita sebagai anak muda harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Maka untuk menuju Indonesia emas itu dibutuhkan generasi-generasi anak-anak muda seperti kita yang mampu mengelola atau mengubah tantangan masa depan menjadi peluang masa depan kita. Kita pun juga harus mengubah peluang talenta yang dilengkapi dengan peluang skill kita. Untuk itu dihilirisasi digital kita pada saat ini, kita harus sebagai generasi anak-anak muda yang mempunyai berbagai hal dalam perspektif yang mereka miliki untuk dapat berkelanjutan dan berkecepatan penyempurnaan negara Indonesia. Anak-anak muda yang memiliki semangat, memiliki potensi, dan memiliki ide-ide yang baik dan cemerlang agar dapat menciptakan negara Indonesia yang emas. Demikianlah hasil penelitian saya dalam hasil debat Capres Wakil Presiden tahun 2024. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.